Hai, jumpa lagi dengan saya Putu Ayub dalam channel Putu Ayub Nak Bali. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana melakukan upgrade jurnal eh, dalam hal akreditasi. Sebelumnya jurnal yang saya kelola, jurnal Evangelikal itu terakreditasi Sinta 3, kemudian meningkat menjadi terakreditasi Sinta 2. Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan jurnal menjadi terakreditasi Sinta 2, Pak Ibu? Ini adalah unsur-unsur penilaian dalam akreditasi jurnal yang kemudian dari unsur-unsur tersebut kita bisa lihat berapa bobot nilainya. Nah, penamaan jurnal itu memiliki bobot 2, kelembagaan penerbit itu memiliki bobot 4, penyuntingan dan manajemen itu 19, dan substansi artikel itu 41, gaya penulisan itu 11, penampilan 7, keberkalaan itu 4, penyebar luasan itu 12. Dari bagian ini, dari bagian ini kita bisa lihat seperti ini Bapak Ibu. Ada manajemen dan penyuntingan itu punya bobot 19 poin. Lalu di substansi artikel itu ada 41. Kemudian gaya penulisan itu maksimal nilainya 11. Ini unsur-unsur dengan bobot yang sangat tinggi. Penyebar luasan itu ada 12. Nah, untuk bisa mencapai terakreditasi eh, apa namanya eh, Sinta 2, maka harus kita melihat ini. Nilai total itu 70. Nilai 70 baik pada manajemen dan substansi. Nah, ini yang harus diperhatikan bahwa ada bobot 70 minimal yang harus dicapai. Dan nilai substansi itu harus mencapai minimum. Nah, substansi ini eh, itu adalah nilai minimumnya adalah 26. Jadi dari sisi substansi dan gaya penulisan itu totalnya itu adalah 26 skornya. Nah, bagaimana kemudian kita memproses jurnal kita, mengelola jurnal kita agar bisa memaksimalkan hal ini? Pertama, kita melihat dari bagian ini. Saya mencoba untuk memaksimalkan nilai-nilai maksimal atau poin-poin bobot maksimal dalam pengelolaan jurnal. Pertama, kita perlu melihat ada bobot 6 untuk mitra bestari yang berkualifikasi internasional. Jadi, dalam pengelolaan jurnal ada 50% lebih dari eh, reviewer kita atau mitra bestari kita itu memiliki kualifikasi internasional dan berasal dari 4 negara atau lebih. Nah, ini berarti bagaimana kita meningkatkannya? Yang harus dilakukan untuk bisa mencapai nilai maksimal, memperoleh nilai 6 di sini, ini ya, nilai 6, itu adalah kita harus melibatkan lebih dari 50% mitra bestari berkualifikasi internasional dan berasal dari 4 negara atau lebih. Nanti kita lihat seperti apa yang dimaksud dengan kualifikasi internasional. Atau kalau kita tidak bisa mencapai nilai 6, setidaknya kita perlu berupaya mencapai nilai 4. Nah, nilai 4 itu lebih dari 50% berkualifikasi nasional. Ini. Seperti apa kualifikasi nasional? Kita bisa lihat nanti ya. Kemudian berasal dari 2 atau 3 negara. Nah, berarti kita perlu mencari reviewer satu apa satu negara itu pasti Indonesia, bisa mencari 2 negara lain lagi dari luar Indonesia. Atau mungkin kita sulit untuk mencapai bagian ini, maka kita paling tidak mengupayakan mendapat nilai maksimal 2. Tapi ini sudah sangat rendah sekali untuk kita bisa mendapat nilai yang cukup tinggi ketika ingin ke Sinta 2.
kalau hanya melibatkan kualifikasi nasional dan berasal dari beberapa institusi dalam negeri. Jika ingin mencapai skor yang maksimum, kita harus bisa meraih skor dalam bagian ini adalah 4 atau 6. Selanjutnya, mitra bestari paling sedikit berasal dari 4 institusi berbeda. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai mitra bestari hanya didominasi oleh satu satu institusi, tapi harus berasal dari 4 institusi berbeda. Nah, kita lihat sekarang di editor. Nah, tidak hanya reviewer mitra bestari, editor juga ada nilai maksimal yang harus diperhatikan. Ketika editor kita atau Dewan Penyunting itu berkualifikasi internasional dan berasal dari 4 negara atau lebih, maka kita berpotensi meraih nilai 5. Tapi kalau hanya kemudian dari 2 negara atau 3 negara dan kurang dari 50% berkualifikasi internasional atau lebih dari 50% lah berkualifikasi nasional, kita bisa mendapat nilai 3. Nah, ini komponen yang juga perlu kita optimalkan. Eh, Misalnya kalau kita bisa dapat meraih nilai 5, maka dari sisi penamaan itu dapat nilai misalnya 1, kemudian kelembagaan penerbit itu 1, maka 2 komponen di awal itu kita dapat nilai 2. Lalu ketika kemudian kita memaksimalkan di mitra bestari dan eh, apa namanya editor itu kita bisa dapat nilai 11, itu sudah dapat 13 poin. Nanti ada bagian berikutnya yang juga kita harus lihat. Nah, editor atau penyunting itu minimal dari 2 institusi berbeda yang kepakarannya harus sesuai dengan bidang ilmu jurnal. Jadi jangan serta-merta memasukkan atau mendaftarkan orang-orang lain sebagai editor tanpa memperhatikan kepakarannya. Mungkin karena dia punya publikasi internasional yang sangat banyak, lalu kita meminta dia jadi editor, ternyata skopnya tidak relevan. Profesor atau dosen yang kita minta itu berkualifikasi apa kepakarannya bidang matematika, lalu kita meminta dia menjadi editor dalam jurnal sosial humaniora atau teologi keagamaan, itu sangat tidak relevan dalam bagian ini. Nah, karena nanti ada hal berikut yang kemudian dilihat oleh eh, asesor. Nah, berkualifikasi internasional itu jika dalam 5 tahun terakhir paling sedikit pernah menulis sebuah artikel sebagai penulis utama atau sebagai penulis korespondensi atau sebagai penulis anggota paling sedikit 3 artikel yang terbit di jurnal ilmiah internasional. Jadi kalau kita tidak menulis sebagai penulis utama dalam 5 tahun terakhir ini, sebagai penulis utama dalam 5 tahun terakhir, maka kita paling sedikit a- menulis 3 artikel sebagai anggota. Nah, ini yang kita bisa lihat. Kita menjadi anggota di 3 artikel, anggota penulis di 3 artikel yang terbit di jurnal internasional. Nah, ini yang harus dilihat bahwa dalam profil reviewer atau editor, jadi baik reviewer dan editor dalam profilnya, baik di Scopusnya maupun kemudian di Google Scholar, kita harus lihat bahwa dalam 5 tahun terakhir itu ada publikasi yang kemudian sebagai penulis utama atau penulis korespondensi atau kalau tidak memenuhi hal itu sebagai penulis anggota. Tapi untuk penulis anggota itu 3 artikel. Kalau penulis utama dia cukup 1 artikel 5 tahun terakhir. Kemudian kualifikasi nasional jika dalam 5 tahun terakhir paling sedikit pernah menulis sebuah artikel sebagai penulis utama atau penulis korespondensi atau penulis anggota paling sedikit 3 tahun terakhir sama seperti di kualifikasi internasional, hanya level penerbitan publikasinya adalah di jurnal terakreditasi.
Jadi seorang editor dikatakan berkualifikasi internasional nasional jika dia menjadi penulis utama atau korespondensi dalam 5 tahun terakhir. Kalau tidak memenuhi ketentuan itu, maka editor yang kita libatkan itu paling sedikit itu menulis 3 artikel yang terbit dalam jurnal ilmiah terakreditasi. Nah, eh, hal ini harus diperhatikan. Hal ini harus tergambar dalam kinerja, dalam profil editor. Misalnya dalam link ID Scopusnya, atau dalam Google Scholar-nya, atau di ORCID ID-nya. Nah, ini yang kemudian kita bisa bisa perhatikan eh, untuk mencermati apakah orang-orang ini memiliki kualifikasi nasional atau internasional. Nah, kita mengupayakan kemudian mendapatkan editor-editor, reviewer yang memenuhi kualifikasi ini. Dan karena nilai yang dicapai atau diperoleh untuk bagian ini cukup cukup tinggi, dan berarti kita yang harus dilakukan adalah membangun jejaring dengan semakin banyak orang, dengan semakin banyak lembaga untuk kita bisa mendapatkan editor dan reviewer yang memiliki kualifikasi nasional maupun internasional. Jika ingin memperoleh nilai maksimum, maka kita harus memperoleh editor dan reviewer dengan kualifikasi uh, internasional. Nah, kemudian bagian berikutnya cakupan keilmuan. Nah, sebelum ke cakupan keilmuan, ada satu bagian penting di dalam Mitra Bestari itu adalah eh, kualitas eh, dari Mitra Bestari atau masukan catatan dari Mitra Bestari. Nah, setiap Mitra Bestari memberikan catatan masukan yang sangat substantif, bukan masukan yang bersifat umum. Itu juga harus diperhatikan. Nah, Bapak Ibu, eh, dalam publikasi jurnal, kita juga sebagai pengelola atau editor harus fokus pada skop jurnal kita. Kita harus memperhatikan apakah artikel yang kita terbitkan itu sesuai dengan fokus and scope-nya. Jangan sampai kita rasa itu artikel bagus, tetapi ternyata tidak relevan dengan scope-nya. Maka kita bisa mengalami penurunan nilai. Tapi ketika kita bisa dapat nilai 4 di sini, karena 100% artikel sesuai dengan fokus and scope. Nah, itu sebabnya berarti managing editor punya peran sentral yang sangat sentral di sini ketika kemudian editor in chief dan managing editor melihat di awal ketika naskah masuk managing editor akan memeriksa naskah awal. Apakah naskah tersebut sesuai dengan fokus and scope atau tidak? Ini yang kemudian harus dicermati. Ini yang kemudian harus diperhatikan. Sehingga kemudian fokus and scope jurnal kita itu bisa apa artikel yang kita terbitkan itu sesuai dengan fokus and scope karena nilainya 4. Nah, kalau kita tidak jaga baik dalam bagian ini, kita kehilangan skor maksimum 4 di sini, maka ada potensi sulit memperoleh nilai yang lebih maksimum. Kemudian yang saya lakukan di dalam pengelolaan di Evangelical dalam jurnal yang saya kelola, saya kemudian berusaha untuk penulis dari lebih dari 5 negara. Edisi Januari 2024 misalnya. Artikel yang terbit dalam edisi Januari 2024 itu berasal dari 7 negara. Dan ini yang kemudian kami cukup concern memperhatikan hal ini. Kami eh, mencari melakukan penerimaan naskah dari berbagai negara. Kita melakukan call for papers. Tidak dalam skop nasional, kita meminta penulis-penulis dari berbagai negara untuk kemudian mengirimkan artikelnya. Karena nilainya di sini adalah 8. Nah, skor 8 ini itu sangat besar. Jadi sangat besar kalau kita bisa mencapai ini. Dulu Evangelical hanya dapat nilai 1 di sini.
karena berasal dari satu negara. Lalu kemudian kita berbenah, kita membangun jejaring, kita coba perbaiki jejaring kita, dan kemudian kita bisa dapat nilai, ya, kita maksimum kejar nilai maksimum 8 dengan kemudian dalam 1 tahun itu bisa di atas 5 penulis dari eh, 5 negara gitu. Jadi eh, kita berupaya melakukan hal itu. Nah, kemudian aspirasi wawasan jurnal ilmiah diukur dari ini persentase distribusi asal penulis. Nah, jadi kita perlu lihat distribusi asal penulis untuk artikel atau rerata artikel yang diterbitkan per tahun. Saya ingin menunjukkan contohnya buat kita semua. Oke, artikel Evangelical edisi Januari 2024 ini 7 negara dari India, Indonesia, Israel, Kenya, Filipina, Amerika, United Kingdom dan Amerika. Nah, ini contoh-contoh jurnal yang kemudian aspirasi wawasannya dari berbagai negara. Ini artikel pertama dari United States Amerika, ini dari United Kingdom, dari Inggris, dari London, kemudian ini dari Filipina, lalu dari Kenya. Nah, ini satu artikel ini 3 negara asal penulisnya. Mereka bekerja sama dari 3 negara. Kemudian kita bisa lihat ini ada penulis dari 2 negara, eh, Baptis Indonesia dan University of Haifa Israel. Lalu terakhir ini ada India. Nah, ini yang dilakukan untuk kemudian meningkatkan eh, skor pada bagian aspirasi wawasan. Eh, saya coba tunjukkan ada untuk edisi sebelumnya. Oke. Hmm. Nah, di edisi 2023 kita penulis itu dari 6 negara. Dari 6 negara, ini Taiwan, Indonesia, Australia, Lituania, Republik Korea, dan Nigeria. Nah, Nigeria dalam tahun yang sama ini sudah dua kali. Berarti kita hitung 1 negara 1 kali, kemudian Filipina, Australia 2 kali, Indonesia. Jadi kalau kita hitung dari sini, maka ini 6, Nigeria tidak kita hitung lagi, Filipina kita hitung 7, Australia tidak dihitung, Indonesia tidak dihitung lagi. Jadi dalam 1 tahun, edisi 2023 itu berasal dari 7 negara. Nah, sementara edisi 2022 itu berasal dari 3 negara, Indonesia, Korea, dan Belanda. Nah, kita edisi 2021 itu ada 1 tahun itu hanya 2 negara. Jadi secara bertahap kita kemudian meningkatkan kualitas artikel, meningkatkan aspirasi wawasan dengan menambah lebih banyak eh, artikel dari berbagai negara. Jadi edisi 2024 ini sudah 7 negara untuk untuk nomor yang pertama edisi Januari 2024. Nah, ini yang kita coba kerjakan. Kita menerima naskah-naskah, kita bisa call for paper, kemudian kita bisa menghubungi banyak penulis potensial dari berbagai negara melalui email maupun melalui ResearchGate. Nah, artikel-artikel jurnal yang ditulis merupakan kolaborasi antar negara. Sebaiknya itu diprioritaskan. Jadi kita memprioritaskan artikel-artikel yang ditulis kolaborasi dari berbagai negara. Sehingga kemudian kita bisa meraih nilai maksimum untuk nilai 8 atau nilai 6. Sekurang-kurangnya lah kita bisa dapat nilai 6. Jika distribusi asal penulis lebih dari 5 negara rata per tahun, akan mendapatkan nilai paling tinggi. Sedangkan jika hanya 1 negara, maka akan mendapatkan nilai paling rendah. Jadi, kalau kita bisa upayakan dapat 5 negara, maka kita akan mendapatkan nilai 8 untuk bagian ini. Selanjutnya, ini contoh saya menerima pesan dari ResearchGate. eh,
eh, bahwa Octavio Esqueda dan Dr. Fasmino itu akan mengirimkan. Jadi dia masih interest dan berencana untuk submit artikel ke jurnal yang saya kelola. Jadi dia punya apa kesibukan yang cukup padat dengan proyeknya. Tetapi dia dan but I will send you the article. Jadi dia ingin kirimkan artikel dan ini kita bisa lakukan. Kita bisa meminta lewat apa namanya ResearchGate. Kita hubungi penulis-penulis potensial yang kualitas artikelnya sudah terbukti bagus dari kita lihat di jurnal-jurnal internasional. Nah, kemudian kita harus lihat juga ini, kepioniran ilmiah. Ini berada di bagian substansi. Jadi kalau tadi aspirasi wawasan itu juga berada di substansi, maka kepioniran atau orisinilitas karya juga berada di substansi. Dan ini penulis punya peran penting. Itu sebabnya setiap artikel yang diterbitkan itu harus artikel yang memiliki kebaharuan ilmiah yang sangat tinggi. eh, ada nilai 6 yang bisa diraih dalam bagian ini, nilai tertinggi. Dan ini yang kemudian kita harus memperhatikan. Jangan sampai artikel yang kita terbitkan itu kebaharuan ilmiahnya kurang dan orisinalitasnya kurang bagus. Kita perlu perbaiki. Di di jurnal yang saya kelola di Evangelical, di pendahuluan itu ada 4 komponen penting yang harus diperhatikan oleh penulis berkaitan dengan kepioniran. Maka di pendahuluan penulis harus menunjukkan state of the art-nya dan novelty-nya. Dan saya di Evangelical saya masih berada di skor 4. Saya belum sampai kepada skor 6 karena saya tahu bahwa ini butuh proses untuk menyiapkan penulis-penulis yang bisa mencapai pada skor 6. Nah, kepioniran isi jurnal itu ditentukan oleh kemuktahiran, state of the art, ilmu dan teknologi. Lalu kemudian dari kecanggihan sudut pandang atau pendekatan, kebaharuan temuan, novelty, atau kontribusi baru bagi sains atau ilmu pengetahuan. Lalu ketuntasan penggarapan tidak mengulang penelitian yang sejenis yang sebelumnya sudah dilakukan oleh orang lain atau tidak mempermutasikan metode dan objek. Jadi betul-betul ada satu kebaharuan ide yang dikemukakan dari artikel dan ini berarti penulis punya peran penting dalam bagian ini. Editor punya peran menyeleksi apakah artikel yang kita akan terbitkan adalah artikel yang memiliki state of the art atau kemudian memiliki novelty yang tinggi, kemudian penggarapannya juga tuntas. Dan ini tugas awal kalau kita kemudian lihat ini tugas awal editor memeriksa sebelum kemudian juga diperiksa oleh reviewer. Nah, dampak ilmiah. Nah, ini bagian ini kita harus lihat bahwa ada potensi skor 8. Potensi skor 8 untuk jumlah sitasi dalam 3 tahun terakhir itu lebih dari 30. Nah, eh, setidaknya dalam bagian ini kita agak sulit karena kadang kita tidak bisa kontrol, tetapi ini kita bisa lakukan, kita bisa dapat nilai yang signifikan tingginya ketika artikel-artikel yang kita terbitkan itu adalah artikel-artikel yang menarik bagi peneliti yang lain. Artikel-artikel yang sedang diperbincangkan oleh banyak peneliti. Kalau artikel-artikel itu sedang diperbincangkan oleh peneliti-peneliti lain, maka ada potensi untuk kemudian artikel yang kita terbitkan disitasi oleh jurnal-jurnal uh, ilmiah lainnya. Dan kalau kita bisa dapat 30 sitasi, lebih dari 30 sitasi dalam 1 tahun, dalam 3 tahun terakhir, itu kita bisa dapat nilai 8. Nah, eh, perhitungannya ini tidak sama dengan perhitungan dalam akreditasi yang lama. Ini mengacu pada perhitungan akreditasi tahun 2021, itu perhitungan digunakan adalah dimension. Ini saya contohkan ya. Di evangelical,
kita pakai dimension. Jadi perhitungan terbitan tahun 2023 itu ada 16 terbitan, tahun 2022 ada 16, tahun 2021 ada 20. Jadi kita ada penurunan jumlah publikasi. Tapi kemudian ketika kami secara tertib melaporkan referensi, karena kami gunakan OJS 2 pakai simple text query ke Crossref, kami kemudian mengalami peningkatan. Dan ini eh, skor citasi untuk 3 tahun terakhir. Jadi kami batasi ini evangelical, jelas bahwa title jurnalnya adalah evangelical. Kemudian untuk publikasinya kita batasi umpama 3 tahun. Kami cek 3 tahun itu ada 45 citasi. Kalau secara keseluruhan itu ada 400 lebih. Dan ini perhitungannya menggunakan dimension, tidak menggunakan Google Scholar. Karena berdasarkan perhitungan Google Scholar-nya Evangelical, Google Scholar Evangelical itu citasinya sudah sangat tinggi. Ada di atas 2000. Tapi perhitungannya dimension. Kenapa dimension digunakan? Karena dimension basis datanya itu adalah DOI. Sementara di Google Scholar dia lebih terbuka, tidak berbasis data DOI, sehingga ada kemungkinan satu sumber mengutip dikutip oleh satu publikasi yang kemudian publikasi itu juga berada di beberapa eh, repositori online dan lain sebagainya sehingga kemudian terjadi penambahan jumlah jumlah perhitungannya. Nah, kita harus lihat sekarang di sini. Ini sangat penting Bapak Ibu. Dan penulis kemudian perlu menolong editor. Jadi jangan serta-merta penulis merasa bahwa editor terlalu memberatkan penulis, tetapi ini kepentingan akreditasi. Dan ketika kita menulis artikel jurnal, maka kita harus memperhatikan ini. Jika ingin jurnal kita bisa tembus di jurnal terakreditasi Sinta 2, seharusnya artikel kita itu nisbah sumber acuannya itu 80% dari jumlah apa jurnal lain. Berarti sumber primernya harus lebih dari 80%. Apa sumber primer? Itu ada proceeding, jurnal, buku penelitian, disertasi, begitu. Dan itu skornya 3. Ini skor yang sangat signifikan nih. Kalau kita bisa upayakan menjaga artikel yang kita terbitkan kualitas referensinya menggunakan sumber primer. Kemudian di kemutahiran berarti tahun terbit artikel atau sumber referensinya itu harus terbaru. Dan kalau di beberapa bidang keilmuan ada yang menggunakan minimal 5 tahun terakhir, minimal 7 tahun terakhir, minimal 10 tahun terakhir. Nah sekarang dalam dunia publikasi, jurnal ilmiah sudah sangat banyak yang eh, bersifat online atau daring. Sehingga kemudian ada potensi bisa meraih lebih banyak referensi kemudian untuk mendapat hal ini. Nah, ini yang kemudian kita bisa apa namanya? Bisa lakukan. Kita kejar artikel yang diterbitkan itu referensinya harus 80% dari sumber primer. Sehingga kita bisa mendapat nilai 3. Kemudian pada sisi artikelnya, analisis dan sintesisnya ini, dan ini bergantung dari penulis. Editor menjaga bagian ini dengan memeriksa, memastikan apakah analisis dan sintesis dari artikel itu sangat baik dan sangat mendalam atau tidak, atau hanya cukup baik. Eh, ini biasanya reviewer punya peran ketika memeriksa naskah itu dalam proses review, dia memeriksa apakah penulis memberikan sintesa yang sangat baik atau cukup baik, sangat mendalam atau cukup mendalam. Dan kita kemudian eh, perlu kemudian melihat itu dengan seksama. Kita perlu melihat bagaimana sintesa itu dilakukan. Apakah kemudian misalnya ya kita menggunakan pendekatan dialektika Hegel, tesis, antitesis, kemudian menghasilkan sintesa.
Kita tidak hanya menggunakan sumber-sumber yang umum, tapi kemudian kita menggunakan sumber-sumber uh, tidak hanya menggunakan sumber-sumber yang mendukung, tapi juga kita melihat sumber-sumber yang kontra, yang kemudian terjadi dialog yang sangat mendalam dalam bagian itu. Dan itu berpotensi memperoleh nilai 5. Dan saya menyadari ada artikel-artikel di Evangelical ditulis dengan sintesa yang sangat baik, tapi juga ada yang pada berada berada dalam bagian ini. Jadi sebabnya dalam penilaian yang lalu saya tidak memberi skor 5, tapi saya memberi skor evaluasi diri 3. Walaupun ada jurnal lain dengan sangat pede berani beri skor 5, tapi kami cukup memberi skor 3 dalam bagian ini. Berikutnya di substansi itu adalah penyimpulan. Apakah artikel yang kita terbitkan itu kesimpulannya, penyimpulannya itu sangat baik, cukup baik, atau kurang baik. Nah, kita harus membaca dengan baik. Apakah kesimpulan itu ringkas, lugas, jelas, menjawab permasalahan, menjawab sesuai dengan rumusan masalah. Jangan sampai kemudian ringkasan simpulan hanya ringkasan dari hasil yang hasil itu juga tidak menjawab pertanyaan penelitian. Dan ini yang kemudian kita harus perhatikan di bagian yang ke-8 ini. Sehingga eh, betul-betul artikel yang kita terbitkan adalah artikel yang baik dan kita bisa dapat nilai maksimum 3 dalam bagian ini. Nah, ini saya dalam penilaian evangelikal saya mencoba berada di range seperti ini. Evangelikal edisi yang lalu belum berhasil saya di atas 80%. Secara bertahap saya kemudian melakukan edukasi kepada banyak penulis yang akan submit artikel ke evangelikal dan saya mengingatkan untuk editor reviewer supaya referensi-referensi yang tidak primer kita coba untuk kemudian sarankan diganti. Kemudian kita mendorong kemudian lebih dari 80% referensi yang di artikel yang diterbitkan itu harus dari referensi terbaru. Kita mendorong supaya lebih banyak referensi yang digunakan itu terbitan 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Begitu. Lalu ini kita bisa berpotensi kalau kita hanya gunakan ini skor 2, 2, kemudian ini kita ambil 3 saja misalnya, 3 dan ini kemudian 2, maka kita bisa dapat nilai 9 dalam bagian ini. Dan itu sudah cukup bagus untuk kita bisa naik ke Sinta 2. Nah, nisbah sumber acuan itu penilaian nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya dilakukan dalam bentuk ini. Persentase literatur primer dari total rujukan yang ada di dalam pustaka. Dan sumber acuan primer itu berupa ini, artikel dalam jurnal ilmiah, proceeding, disertasi, tesis, buku yang berisi hasil penelitian, laporan-laporan penelitian, dan lain-lain yang merupakan hasil penelitian langsung, bukan hasil-hasil dari kompilasi dari literatur primer. Tapi betul-betul sumber-sumber primer. Saya cenderung mendorong kemudian penulis di Evangelical mengutip dari sini. Artikel jurnal, kemudian proceeding, lalu kemudian buku. Buku yang kami coba lebih banyak rekomendasikan itu adalah buku-buku komentari atau tafsiran karena Evangelical adalah jurnal teologi atau jurnal buku-buku teologi yang eh, sangat bagus dan kemudian bisa layak dikutip begitu. Nah, terima kasih untuk hal ini. Saya dalam bagian ini tidak bermaksud bahwa eh, ada komponen-komponen lain yang juga memiliki skor sebagaimana di dalam penilaian itu ada komponen-komponen lain yang juga perlu diperhatikan. Saya tidak bermaksud mengesampingkan komponen-komponen tersebut, tapi kemudian saya melihat poin-poin maksimal. Nah, ini. Jadi saya tidak mengabaikan ini, kelembagaan penerbit dan lain sebagainya. Ini kalau ini kita bisa dapat nilai, anggaplah ini kita dapat nilai
Satu, ini dapat dua, berarti ini sudah tiga. Tiga ditambah ini bisa tadi saya hitung 11. Tiga tambah 11 itu saja sudah eh, 14. Lalu kemudian di substansi, kemudian di gaya penulisan ini kita bisa dapat 9. Pama substansi ini bisa dapat minimal lah kita bisa dapat eh, 25 begitu. 25 tambah 9 itu eh, sudah 34. 34 tambah 14 berarti sudah eh, 48. 48 masih ada skor-skor di penampilan. Nah, kita harus memperhatikan penampilan dari OJS kita. Kemudian keberkalaan, nah ini tepat waktu, kemudian penyebarluasan, nah ini kemudian kita perhatikan DOI-nya dan eh, kita harus punya DOI aktif, kemudian kunjungan unik dari jurnal itu tinggi di atas skor, dia kunjungannya di atas 30 kunjungan, 50 kunjungan atau bisa kalau kita bisa kunjungannya lebih tinggi karena itu bagi saya berbanding lurus ketika kunjungan itu tinggi berarti akan ada potensi sitasi yang meningkat. Nah, kunjungan tinggi itu terjadi karena apa? Karena artikel yang kita terbitkan di bagian ini, di substansi ini, adalah artikel-artikel yang sangat menarik, yang kemudian bisa dirujuk oleh banyak orang. Dan ini yang kemudian kita perlu perlu optimalkan di dalam pengelolaan jurnal menuju jurnal terakreditasi yang kemudian skornya bisa menjadi lebih meningkat. Dalam proses ini kita tidak bisa melakukannya eh, hanya ketika menjelang isi evaluasi diri. Proses ini harus dilakukan dari waktu ke waktu. Jadi ada satu proses, setiap proses penerbitan kita menjaganya. Kita tidak bisa hanya kemudian mengisi evaluasi diri, baru kemudian kita mempersepsikan jurnal kita seperti itu. Tetapi kita harus membuat setiap edisi terbitan mengalami progres yang meningkat, mengalami perbaikan terus-menerus, dan kemudian bisa dapat hasil yang baik. Saya sebagai seorang yang belajar dalam bidang manajemen pendidikan, saya merasa bahwa total quality management itu juga dilakukan dalam bagian ini. Salah satu komponen dalam total quality management adalah perbaikan berkelanjutan dan kita perlu melakukan siklus ini perbaikan berkelanjutan di dalam pengelolaan jurnal kita. Dan kiranya apa yang saya bagikan kali ini bisa memberi ide, pikiran, kemudian untuk kita meningkatkan pengelolaan jurnal kita menjadi lebih berkualitas, lebih bermutu, dan bisa menjadi jurnal yang bisa terakreditasi dalam hasil akreditasi yang lebih baik. Terima kasih.